Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidatus sa'adah Zummala'il a'izzah Kubailal bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian. Khususnya di malam hari ini kita bisa berkumpul, bertemu, bermuajahah dalam rangka syawalan dan halal bihalal. Tambahi setunggal malih komplit lebaran. Jadi di negara kita Bapak Ibu sangat luar biasa, terutama di kampung Badran. Badran itu dari kata badrun, artinya rembulan yang terang benderang. Komarun juga rembulan, tapi cuma terang. Nah ini terang benderang, dari kata badrun. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri. Sakit ya? Sarang-sarang. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa rabi, anta misbahu suduri. Nah, dari kata badrun, terang benderang. Maka saya optimis malam hari ini Bapak Ibu wajahnya terang benderang. Wajahun malihun, wajah-wajah penduduk surga. Jadi tampilannya sementara Bapak Ibu alhamdulillah tampilan penghuni surga. Kenapa? Pertama sudah dapat konsumsi, mau dong ngantuk kabeh. Yang kedua sudah salam-salaman. Malam ini kosong-kosong Pak nggih? Tinggal adu penalti nanti. Dan yang paling membanggakan Bapak Ibu, mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling kita syukuri. Lebih dari itu, semangat Ramadan kemarin kita tingkatkan menjadi semangat syawalan. Jadi semangat syawalan adalah semangat
Ketika bulan Ramadan kemarin kita tingkatkan di bulan Syawal, kita pertahankan amalan-amalan di bulan Ramadan di bulan Syawal. Bulan Syawal kita jadikan starting point, start Pak, untuk mulai 11 bulan ke depan hingga ketemu bulan Ramadan lagi. Nah, niku namanya semangat sawalan. Niku jane pun cukup, Pak. Nek ditambahi halal bihalal, niki sifatnya kontemporer. Kalau tidak hati-hati, kecampuran ajaran-ajaran yang lain, ajaran yang murni menjadi tidak murni lagi. Itu semangat halal bihalal. Nah, yang berbahaya kalau semangat lebaran, rampung poso ngertine bodoh, lubar kabeh, ibadah lubar, trawahi bubar, posone bubar, malah urung rampung posone wis mikir bodoh. Nah, niku semangat lebaran nggih. Nah, kita Bapak Ibu sebaiknya yang dipertahankan adalah semangat sawalan. Nggih Bapak Ibu nggih? Jadi kita tingkatkan amal-amal kita di bulan Ramadan kemarin, jadikan Syawal sebagai starting point. Kalau kata dasarnya sih Syawalan itu peningkatan jumlah, asal katanya Pak. Jadi di bulan Syawal di zaman Nabi dulu orang-orang Arab di bulan Syawal itu banyak orang berkumpul, bertemu, mudik, bahkan tambah oke, maka disebut Syawal. Artinya asalnya seperti itu, tetapi kemudian terjadi perubahan makna, amal meningkat, ada peningkatan disebut Syawal. Tapi peningkatannya progres Pak, tidak menurun, apalagi drastis. Kula ajeng taken saniki salat tahajudnya masih jalan mboten? Sing jawab wong pintu niki. Nggih, pribadi Pak nggih. Monggo. Tapi kalau semangat Syawalan mestinya yang malam kemarin di bulan Ramadan kita tunaikan tetap jalan. 11 napa selikur? Monggo 40 nggih boten napa-napa, nggih kula nggih macem-macem nggih. Hadisnya ada 4, semuanya kuat. Tapi kalau sudah biasa 11 nggih monggo 11 dijalankan, tapi namanya bukan taraweh lagi. Namanya qiyamul lail. Baca Qur'annya tadarus tesi jalan boten Bapak Ibu? Sing jawab mung telu niki. Mboten napa-napa nek saged ditingkatkan. Makanya Bapak Ibu, Idul Fitri nggih, Syawalan itu dapat dirasakan oleh orang-orang yang kemarin Ramadannya serius Pak. Kalau tidak serius mungkin cuma dapat halal bihalal atau dapat lebaran. Ini pribadi masing-masing yang dapat dirasakan oleh hatinya masing-masing. Tidak bisa merasakan hati orang lain. Ada 2 kegembiraan yang dapat dirasakan oleh orang yang berpuasa. Pertama ketika berbuka, yang kedua besok ketika masuk surga. Nek kula tambahi yang satu lagi, saat Syawalan seperti ini sudah saling memaafkan, plong 3 kebahagiaan. Tambahi satu lagi kalau boleh bagi pengantin baru. Jadi 4 nih kok. Nah Bapak Ibu, orang yang bisa merasakan semangat Syawalan itu berarti orang yang beridul fitri. Id artinya kembali, fitri artinya asal kejadian. Kembali ke asal kejadian kita seperti anak kecil yang baru dilahirkan, putih, bersih, tanpa noda dan tanpa dosa.
Itu namanya Idul Fitri. Nah, Idul Fitri Bapak Ibu sering disebut Riyaya Kecil, hari raya kecil. Mengapa disebut hari raya kecil? Karena hanya satu hari. Tanggal pinten Pak? 1 Syawal. 2 Syawal sudah mulai disunahkan puasa Syawal 6 hari. Jadi mulai tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sunahnya begitu Bapak Ibu. Lah ketamu acarane oke, londonge urung entek. Ya wis, lompat-lompat ora apa-apa. Asal masih di bulan Syawal, ora kudu urut. Ora kudu mulai tanggal loro ya ora apa-apa, mulai susu ya ora apa-apa. Ning kudu di bulan Syawal. Nggih. Nabi ngendika barang siapa menyempurnakan puasa Ramadan ditambah 6 hari Syawal maka sama saja berpuasa selama 1 tahun. 1 tahun berapa hari Bu? 360. 1 bulan berapa hari Bu? 30. Man jaa bil hasanati falahu asru amthaluha. Barang siapa berbuat 1 kebaikan Allah lipatkan 10 kalinya. Jadi kalau kemarin kita Ramadan puasa 30 hari kali 10 berapa? 300. Setahun 360. Yang 60 dari mana? Dari Syawal. 6 hari kalikan 10, 60, genap 1 tahun 360 hari bagi yang puasa Ramadan ditambah Syawal. Ngaten Bapak Ibu, nggih. Ini puasa Syawal yang menyempurnakan ibadah Ramadan. Maka hari raya Idul Fitri 1 hari tanggalnya 1 Syawal. Benten kali hari raya Idul Adha disebut Riyaya Besar, hari raya besar karena hari rayanya 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah ditambah Ayyamut Tasyrik 3 hari, 11, 12, 13 Dzulhijjah 4 hari. 4 kali setunggal gede pundi Bu? Gede papat. Maka hari raya Idul Korban disebut hari raya besar. Yang fitri kecil mergo sedina. Sekarang kita lihat yang disembelih ketika itulah dan apa Bu? Sapi, napa malih? Wedhus. Ning mboten ningali kula lho. Ngomong wedhus kali ndeloke kula. Idul Fitri disembelih napa Bu? Pete, ayam, mentok, doro. Ayam kali sapi gede pundi Pak? Gede sapi. Maka disebut hari raya Idul Adha. Yang kecil disembelih hari raya Idul Fitri. Nah Bapak Ibu, prinsipnya harusnya yang kecil tidak perlu dibesar-besarkan, yang besar tidak boleh dikecilkan. Ini yang sering terjadi kualik. Yang kecil dibesar-besarkan, saatnya harus dibesarkan malah kecil. Idul Fitri malah entek-entekan anggarane nggo tuku klambi neng butik 2 juta entek. HP-ne ganti, ora trimo HP jaduling, HP-ne sing iPhone 6 juta, entek-entekan Idul Fitri. Besok saatnya Idul Adha ora iso mbeleh, ora iso korban, malah jadi kecil. Nah, ini Bapak Ibu pun sing wis terlanjur nggih sampun, sesuk mboten usah diulangi. Idul Fitri enggak usah besar-besar, kecil-kecil saja, biar besok ketika Idul Adha bisa besar-besaran. Karena Gusti Allah duwe gawe yang sangat besar, Pak.
Untuk orang yang kaya diundang Allah langsung ke Mekah ibadah haji. Sing ora teo sugih belah sapi napa wedhus. Ane ora iso apa-apa duit tak wingi pas Idul Fitri, ya pripun malih besok diatur lagi ketika Idul Fitri, nggak usah besar-besaran. Apalagi bodone mung sedina tanggal 1 Syawal. Ngapain tanggal 1 Syawal? Taqabbalallahu minna wa minkum ajmain. Saling mendoakan semoga Allah menerima amal ibadah panjenengan sedaya dan juga amal kita semua. Amal Bapak Ibu istilah Jawa ini kok laku. Di bulan Syawal terutama tanggal 1 pas kita Idul Fitri ada 4 laku ono papat, maka orang Jawa bilang kupat laku papat. Jadi kupat niku mboten namung ngaku lepat ning laku papat, ada 4 laku, 4 amali yang bisa dilakukan dalam 1 hari tanggal 1 Syawal. Niki bahasa wali Bapak Ibu. Dulu di zaman wali belum ada LCD, belum ada PowerPoint, belum ada HP. Jadi pembelajarannya menggunakan isyarat. Apalagi di zaman penjajah Pak, hati-hati banget salah ngomong tembak cekel. Ya kayak di Gaza itu nggih. Niku salat dijaga loh Pak. Ngerti-ngerti dibrodol tembaknya mati kabeh ini. Sama. Dulu wali nggih hati-hati, maka cara menyampaikan ajaran agamanya alon-alon, sembunyi-sembunyi, kadang pakai isyarat. Arep ndongake putrane wae nyangoni slamet, mendoakan biar selamat. Ning wong Jawa carane pripun? Mengadakan slametan men putrane do slamet. Jadi awale isyarat. Ning lama-lama isyarat akhirnya jadi syarat. Nek ora ana wujude ora penak, syarate kurang padahal mung isyarat. Mula diadakan selamatan men selamat. Jadi mboten usah mboten napa-napa. Wong niku isyarat. Ning kadang men jelas terus digawe selamatan men selamat dadi syarat. Niku ceritane ngaten Bapak Ibu. Nah biasanya di dalam selamatan wonten suguhan sing jenenge tumpeng. Tumpeng niku warnane putih napa kuning Bu? Aslinya putih Pak. Menunjukkan kesucian, kebersihan, kepasrahan. Janjane lho Pak. Ini ya ana tumpeng sing kuning jenenge tumpeng Orde Baru. Aku dune tumpeng abang niki nggih. Iki nek sing domelan ganti biru tumpenge. Ning asline putih Bapak Ibu. Nah itu nggih isyarat tumpeng niku artinya napa? Sing 5 wektu kudu mempeng. Lah 5 wektu niku napa? Salat isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Wali ajeng ngomong salat, mburine tentara kabeh dadi ngomongnya hati-hati nganggo tumpeng isyarate sing 5 wektu kudu mempeng. Aja diplesetke lho. Aku lo ngisi teng daerah pundi niku pinggir kali diplesetke. Nah pengen metu kudu mempeng ya. Tumpeng Bu niku lancipe dhuwur napa ngisor? Kok ora ngisor? Aya tumplek kok. Reso ngadeg. Lancipe dhuwur nggih. Artine napa Bu? Ngalah. Ngalah niku mboten kalah. Ngalah niku ngarah teng Gusti Allah. Dadi ngarah niku. Kan lancipe dhuwur, ngarah teng Gusti Allah niku ngalah. Jadi menghadap kepada Allah.
Lancipe dhuwur ora diwalik ya tumplek. Nah, maka dipotong kali Pak RT nggih. Iki ra ono tumpunge niki. Potongan ini kok sing pucuke nika jenenge napa, Bu? Buceng. Buceng nika nyebute kudu kenceng. Napa nika? Adzan, zikir, takbir kudu kenceng. Ora kenceng ora dadi. Nah, nika isyarat yang sekarang menjadi syarat. Di dalam bulan Ramadan kemarin puncaknya ketika Sawalan tanggal 1 ada 4 laku yang bisa dilaksanakan dalam 1 hari selesai. Napa mawon Bapak Ibu? 1 takbiran, 2 zakat fitrah, 3 sholat id, 4 silaturahim, rampung sedina. Yang penting kita jadikan starting point. Nanti setelah itu, setelah puasa sunnah Syawal, dimulai lagi, dilanggengkan, dilestarikan, ditingkatkan sampai ketemu Ramadan lagi, Pak. Jadi sehari itu ibaratnya kayak festival, kayak musabaqah. 4 niki Pak, laku 4. Nggih. Takbir, takbiran. Takbiran hanya 1 malam pun. Nek saniki takbiran wani mboten. Wah, dadi masalah. Tapi takbir setiap saat, setiap hari, setiap minimal sholat. Nah, jadi 1 hari Syawal itu adalah festivalnya. Kemudian kita tingkatkan mulai hari ini sampai ketemu Ramadan lagi yang namanya takbir. Nah, takbir itu harus kenceng Bapak Ibu. Harus kenceng. Nabi mengatakan yang paling banyak pahalanya ketika takbiran adalah yang paling banyak takbirannya, yang paling kencang suaranya. Itu yang paling banyak pahalanya. Maka takbiran harus kenceng. Nah, sekarang sudah tidak lagi takbiran, ganti dengan takbir. Takbir pun harus kencang. Terutama ketika azan, maka Nabi memilih Bilal bin Raba'ah sama Abdullah bin Ummi Maktum yang bertugas sebagai azan karena suaranya keras. Maka yang suaranya rindi-rindi belajar yang keras. Kalau bisa jamaahnya hadir semua di masjid. Wah, nanti yang adzan dapat meraup semua pahala itu. Jadi kalau adzannya bagus, adzan bagus nih kok Bapak Ibu, suaranya kenceng, tajwidnya benar, lagunya indah, nafasnya panjang. Ini adzan yang bagus. Terutama tajwid, jangan sampai keliru. Kalau keliru artinya berbeda. Sering orang adzan itu tidak melihat tulisan. Jadi mau melu-melu, ono wong adzan melu-melu, ono wong adzan melu-melu. Jadi enggak pernah lihat tulisan, jadi salah, Pak. Yang benar Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Tapi saya sering mendengar, Pak, Allahu Akbar. Akbar ki opo enggak ada maknanya. Allahu Akbar kayak Donald Bebek. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu, saya bersaksi. Saya masih mendengar asyhadu. Artinya apa, Bu? Aku macan. Waduh banget nih kok. Saya bersaksi berubah mana menjadi aku macan, kan berubah banget itu. Nah, yang fatal Bapak Ibu awas perhatikan. Oh, Ibu nggak jadi masalah. Bapak-bapak yang ada nih. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ya, marilah kita sholat.
Yang sering saya dengar, hayyalas sholah. Artinya apa Pak? Jangan sholat. Wah malah kualik itu. Positif jadi negatif. Ya. Makanya lihat tulisan nih Bapak Ibu, lihat tulisan. Nanti kalau sudah lihat tulisan, baru betul-betul dipraktekkan yang benar tajwidnya. Nah baru lagunya ngikuti tajwid, jangan tajwid ngikuti lagu, nanti berantakan. Nah lagu juga penting. Allah itu indah, suka keindahan. Dan dengan lagu biasanya menjadikan suasana syahdu, menyejukkan hati, menenangkan hati juga dengan lagu. Coba kalau takbiran kemarin nggak pakai lagu, nggak enak. Tapi kalau pakai lagu kan menyentuh hati. Tanpa sadar kadang orang bisa menangis Pak gara-gara lagu. Terutama yang jauh dari orang tua, yang tidak bisa mudik, merantau, jadi TKI, neng omah bojone ngenteni, atau jadi TKW, suaminya menunggu, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar, nangis Pak. Nggak sadar itu karena lagunya jadi nangis. La ilaha illallah wallahu akbar. Wah tambah mewek nangis ya. Terutama rondo-rondo tam niku. Sing nom sing senior mboten. Malah pun kulino niku. Adzan juga begitu. Coba kalau nggak pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada rasanya itu. Maka disunahkan menggunakan lagu. Ya, itu sunahnya. Ya, itu amalan pertama, lagu yang pertama takbir. Di malam Idul Fitri takbiran, sekarang takbir. Ditingkatkan. Yang kedua, zakat. Di malam itu ada zakat fitrah. Zakat fitrah Bapak Ibu itu zakat minimal. Istilah sekolah anak-anak kita KKM, kriteria ketuntasan minimal. Tanya putrane Ibu berapa KKM-nya biar naik kelas? 75. Jadi nak lelene 74 mboten munggah Pak, mboten lulus, minimal 75. Zakat pun ngaten. Zakat fitrah untuk membersihkan diri, maka setiap jiwa wajib. Bayi yang lahir di malam Idul Fitri wajib zakat fitrah walaupun baru lahir ceprot, karena ada jiwanya. Tapi kalau orang yang meninggal sebelum zakat fitrah, sebelum berbuka puasa hari terakhir, tidak wajib zakat fitrah karena udah meninggal. Nah, orang wah itu zakat, memang aturannya begitu. Zakat fitrah di samping untuk menyempurnakan puasanya biar sempurna. Saya katakan minimal karena setelah zakat fitrah masih banyak amalan yang sejenis Pak. Infak, sedekah, amal jariyah, wakaf. Pun ajeng milih pundi? Ini zakat minimal Pak. Nanti peningkatannya, pengembangannya ini. Ajeng milih pundi? Infak, sedekah, wakaf, amal jariyah. Ini yang tidak tanggung-tanggung ini. Contoh nggih, seperti yang dibawakan Mbak Tina napa nggih tadi? Iya, leres ya. Oh iya. Nggih pun belum kenalan tadi. Tadi membawakan surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 133, 134 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan segeralah menuju kepada ampunan Allah.
Saya sediakan surga, kata Allah, yang luasnya seluas langit dan bumi. Coba Bapak Ibu, Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bumi saja sudah luas, Bu. Bumi yang kita tempati ini diameternya 150 juta kilometer. Padahal di gugusan planet galaksi yang kita tempati bukan planet yang terbesar, masih ada matahari. Perbandingan matahari dengan bumi yang kita tempati ibarat panjenengan melempar koin 100 rupiah akan bisa menutupi pintu itu, itulah mataharinya. Jadi kecil sekali bumi yang kita tempati. Itu baru satu galaksi tata surya. Masih ada Venus, Uranus, Saturnus, Neptunus, Mars. Ya Pak nggih? Pluto pun hilang, Pak. Mbuh pindah teng pundi? Planet gede samono iso hilang niku lho. Pindah ke galaksi lain. Padahal galaksi, kalau ilmuwan bilang ada galaksi kerdil, ada galaksi raksasa. Disebut galaksi kerdil karena jumlahnya hanya ratusan juta galaksi. Galaksi raksasa karena jumlahnya miliaran galaksi raksasa. Yang baru kita tahu, Pak, galaksi Bima Sakti yang kita tempati. Masih ada galaksi Andromeda, galaksi Samsung, galaksi Ranger. Baru itu, padahal miliaran. Maka ilmuwan sangat yakin ada alam semesta yang lain selain alam semesta ini. Maka benar, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Di dalam semesta alam ada alam semesta. Galaksinya miliaran. Bisa jadi di sana sudah terjadi kiamat, kita nggak merasakannya, atau di tempat kita kiamat, di belahan galaksi yang sana tidak merasakannya. Pujian Allah seluas semesta alam. Sangat luas sekali Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu, Allah menyediakan surga seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Kan kemarin kita puasa tujuannya agar menjadi orang bertakwa nggih? Al-Baqarah ayat pinten? 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kita agar menjadi orang yang bertakwa. Nah, kalau kita kemarin puasanya sukses Bapak Ibu, kita jadi orang bertakwa, Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tapi ayat 134-nya tadi dibacakan oleh pembaca Quran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau saya hitung Bapak Ibu, iman kita bisa meningkat dapat dilakukan dengan 5 cara berdasarkan ayat 133 dan 134 surat Al-Baqarah. Catat nggih, ada 5 amalan yang bisa kita laksanakan untuk meningkatkan iman dan takwa kita. 1. Mengendalikan dosa. 2. Mengendalikan harta. 3. Mengendalikan emosi. 4. Mengendalikan akhlak. 5. Mengendalikan perbuatan. Yang pertama, mengendalikan dosa. Caranya hentikan sekarang juga.
sekarang, jangan ditunda. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Bisa jadi nanti kita pulang 1 jam kemudian Pak RT nggak ada. Apa tuh? Bercanda. Bisa jadi setelah pulang 2 jam kemudian Pak RW nggak ada. RW yang sana, bukan sini. Bisa jadi nanti saya 100 tahun baru nggak ada. Bercanda nih. Kan nggak tahu siapa yang duluan, nggak tahu. Maka segera wasari'u, segera ila maghfirati, menuju kepada ampunan Allah. Jadi segera hentikan dosa sekarang juga. Caranya membaca istighfar. Bacaannya Astaghfirullahaladzim. Silakan Astaghfirullahaladzim. Jangan keliru. Yang benar Astaghfirullah. Saya masih mendengar membacanya belum benar. Ada yang membaca Astaghfirullah. Astaghfirullah. Artinya beda, Pak. Astagh artinya ya Allah pukullah aku. Ya benar dipukul terus Gusti Allah. Yang benar astagh, ya Allah ampunilah aku. Mergo macane salah astagh, kamplenglah aku ya Allah. Ayo kampleng terus nganggo musibah. Firullah bukan firlah. Firlah artinya usirlah aku ya Allah. Ya benar. Astagfirullah, kamplenglah aku ya Allah dan usirlah aku ya Allah. Ya benar musibah terus. Yang benar astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku, wahai Engkau yang Maha Agung. Berapa kali Bapak Ibu? Sak kesel harus kesel saiki. Monggo pilih pundi? 1 kali boleh. Kata Nabi, istighfar 1 kali saja mampu menghapuskan dosa-dosa manusia setinggi langit pertama. Langit ada 7 lapis, Bu. Ini langit pertama cukup bisa mengampuni dosa-dosa kita hanya dengan 1 istighfar. Tapi harus benar, fasih, sungguh-sungguh, serius. Pilihan yang kedua, Nabi Bapak Ibu sehari 100 kali. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehari istighfarnya 100 kali. Nabi kita nggak punya dosa, Pak. Sholatnya rajin, Bu. Puasa nggak pernah berhenti. Zakatnya, sodakohnya, istighfarnya 100 kali. Kita Bapak Ibu sehari berapa kali berbuat dosa? 50 kali ada? 100 kali wonten? Masa istighfar 1 kali? 100 kali sanggup mboten? Ora sanggup kabeh niki. Pun dicicil kersa mboten? Bar salat 30, bar salat 30, bar salat 30, bar salat 30, bar salat 30 ping 5 dadi 20 dadi 100. Kredit nggih? Omah kredit, motor kredit, TV kredit, HP kredit, zikir kredit. Nggih pun monggo, apian Gusti Allah nika nggih, kredit mboten napa-napa. Cik sebentar Bapak Ibu, ini sampai jam berapa ini? Wah, ngantuk subuh Pak. Jam pinten Pak? Wah, mboten tak teruske nganti subuh mangke. Jam 9 pun muncul niki. Niki sedap malih nggih. Wau mboten janjian kali Pak sinten niki, Pak Wanto nggih. Menawa boten di stop mangke bablas. Kula seneng-seneng mawon niki. Tak rampung istighfar nggih, tak rampung istighfar.
Niko istighfarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istighfar yang paling ringan, paling mujarab, paling barokah. Tapi Nabi kita juga merekomendasikan, mau coba silakan, istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Istighfar ini yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika di dalam perutnya ikan nun. Ada yang bilang ikan hiu, ada yang bilang ikan paus, monggo itu tafsir nggih. Tapi di dalam ikan ini Nabi Yunus membaca istighfar, maka Allah lepaskan 3 kegelapan. Kegelapan hatinya, kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan dalamnya lautan. 40 hari mengelilingi 7 samudra. Istighfar Nabi Yunus, Allah lemparkan kembali, muntah ikannya dan dipertemukan dengan umatnya. Ini Nabi yang happy ending dengan umatnya, Nabi Yunus ketemu lagi. Kalau nabi-nabi lain sama umatnya musibah, bencana, gempa. Ini Nabi Yunus dipertemukan kembali dengan umatnya. Namanya kaum Ninawa. Istighfarnya. Nabi kita juga merekomendasikan istighfarnya Nabi Adam. Rabbana ya Rabbana Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semenjak diturunkan dari surga, setiap hari, setiap saat menangis sambil istighfar. Ini istighfarnya Nabi Adam. Berkat istighfar ini Nabi Adam dipertemukan kembali dengan istrinya yang sudah berpisah selama 500 tahun. Pernah pisah dari? Garang ya? Ini zaman biyen upgrading, paling cuma 3 bulan. Jenengan nanti ditinggal bojone Bu. Seminar apa teng luar kota. Paling ditanggung pinten-pinten. Orang nganti 500 tahun tuh. 500 tahun. Paling ditinggal sedino, mung ditinggal neng mall, gaweni HP, gaweni ATM. Nabi Adam sama Hawa di hutan belantara, semutnya aja semut mara bunta, binatang purba. 500 tahun belum ada HP, hutan semua. Allah pertemukan kembali dengan istighfarnya Nabi Adam. Hanya satu kesalahan Bapak Ibu, itu pun tidak disengaja. Ketika Nabi Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam. Ya Adam, gara-gara kamu semua diturunkan ke dunia. Kata Adam, ya Musa, aku tidak bersalah. Itu memang skenario dari Allah. Kalau Allah nggak berbuat seperti itu, tidak merencanakan, nggak ada manusia. Jadi aku nggak salah, kata Adam. Nggak salah Nabi Adam. Jadi Allah memang membuat skenario. Dan hanya karena itu saja Adam diturunkan dari surga ke dunia. Istighfar 500 tahun Pak. Makanya saya sering pesan sama murid-murid saya, nak, sempatkan membaca istighfarnya Nabi Adam walaupun 1 kali selepas sholat wajib. Jangan pergi dulu. Teng sekolah nggih panggil sholat duhur asar bar salam pluncang-pluncung mlayu kabeh. Tahan dulu, 1 kali aja lah. Adam itu hanya 1 kesalahan padahal nggak disengaja. Kamu, ini anak-anak saya bagi murid-murid, kamu itu setiap hari berani sama guru, salahnya banyak, nggak pernah istighfar. Tahan dulu, istighfar dulu. Jangan kalah.
Karena dengan amalan-amalan yang barokah kita baru bisa mengalahkan amal-amal umat-umat Nabi sebelumnya yang umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh 1400 tahun, Nabi Adam 960 tahun, Nabi Sulaiman 250 tahun, Nabi Ibrahim 180 tahun, Ismail 130 tahun, Dzulkifli 950 tahun, Nabi Muhammad 63. Dan Nabi mengatakan umatku umurnya kira-kira hanya 60 sampai 70 tahun. Pun pinter Pak? Jenengan? Pun muncul nggih? Pada nggih Pak? Bonus nggih, bonus nggih, bonus. Maka Bu perlu amalan-amalan yang barokah, amalannya ringan, pahalanya berbobot, namanya barokah. Seperti istighfar tadi, hanya sekali mampu menghapuskan dosa-dosa setinggi langit pertama. Nah maka Bapak Ibu kemarin kita sangat berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar yang satu malam lebih utama daripada 1000 bulan. Jadi sekali saja kita mendapatkan malam Lailatul Qadar sama saja membuat satu lompatan jauh selama 83 tahun 4 bulan. Kalau mendapatkan 10 tiap tahun dapat berarti 830 tahun. Itu sudah cukup mengalahkan umatnya Nabi-Nabi sebelumnya. Tapi kalau Nabi Adam belum, Nabi Nuh belum, tambahin lagi. Maka boleh kita mohon kepada Allah dipanjangkan usianya, tapi nggak usah panjang-panjang. Pinter bandine, 20 ya, 20 tapi dipastikan tiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi nanti dikalikan 83 sudah bisa mengalahkan amalan umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh. Kalau kita nggak dapat Lailatul Qadar, kalah kita dengan umat-umat sebelumnya. Nah Bapak Ibu, mari amalan-amalan kita di bulan Ramadan kemarin kita tingkatkan, kita pertahankan agar Lailatul Qadar tetap menghunjam di hati kita. Kita praktekkan dalam keseharian hingga bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin ya Rabbal Alamin. Makaten Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan, mohon maaf kalau ada kekeliruannya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amalan kita. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten Bapak Ibu, niki nyuwun doa. Ala hadiniyah wa syafa'atillahi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa qadi'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainin saghira wa fi a'yunin nasi kabira.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر.